Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Voi TV yang tercinta, ini saya membuat surat terbuka untuk sahabat saya, Presiden saya, Joko Widodo. Pak Presiden, apa kabar? Saya Aryono, Pak Presiden. Bapak tentu tahu siapa saya karena ketika Bapak belum menjadi wali kota, ketika itu Pak Jokowi masih pengusaha kayu, pengusaha mebel. Bapak pernah menjadi ketua komite SD Negeri 16 Surakarta. Itu bersebelahan dengan SD yang saya waktu itu menjadi sekretaris komite, yaitu SD 15 Mangkubumen Lor Surakarta. Ketua komitenya waktu adalah almarhum Hari Mulyono, Insinyur Hari Mulyono. Beliau adalah adik ipar panjenengan yang sekarang istrinya Bu Idayati itu menikah dengan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Masih ingat kan? Nah, saat itu saya melihat panjenengan itu seorang yang sangat bersahaja, sangat jujur, sederhana. Lalu ketika mencalonkan menjadi wali kota Solo, saya dari Jawa Pos waktu itu, Radar Solo, teman-teman di Radar Solo mendukung panjenengan karena Solo Pos, koran utama Kota Solo waktu itu mendukung Hardono sebagai lawan Anda ketika mencalonkan sebagai wali kota Solo waktu itu. Nah, Jawa Pos waktu itu mendukung Pak Jokowi dan akhirnya alhamdulillah panjenengan terpilih menjadi wali kota Solo. Nah, sejak itu saya sudah jarang berkomunikasi dengan Pak Jokowi karena saya menempatkan diri saya sebagai rakyat biasa dan panjenengan adalah pejabat. Sampai kemudian masuk ke Gubernur DKI sampai Presiden. Yang sekarang ingin saya sampaikan ke panjenengan Pak Presiden, waktu Anda menjabat tinggal beberapa bulan lagi karena sekitar bulan Oktober 2024 itu sudah mulai pemilihan presiden baru dan panjenengan sudah tidak bisa mencalonkan karena sudah 2 periode. Nah, sekarang saya pengen sebagai sahabat, sebagai rakyat itu mengimbau kepada panjenengan untuk menyelesaikan masa jabatan kedua ini dengan smooth dan menjadi negarawan yang baik, bapak bangsa yang baik. Contohlah Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Mega, bahkan Gus Dur yang waktu itu dilengsarkan oleh Amin Rais sebagai Ketua MPR RI, itu beliau juga turun dengan tenang. Beliau tidak lagi cawe-cawe dengan calon presiden yang akan datang. Pak SBY turun juga dengan tenang karena beliau sudah merasa waktunya sudah selesai. Setiap manusia, makhluk apapun itu ada masanya. Lah masa panjenengan saat ini sudah cukup. Periode kedua selesai, istirahat. Jadilah warga negara yang baik, jadi bapak bangsa yang baik. Imbauan dari putra panjenengan Gibran Raka Buming juga bagus itu karena Gibran waktu diwawancarai oleh Najwa Shihab, dia mengatakan Pak Jokowi lebih baik istirahat, pulang ke Solo. Ini bagus ini, tolong meskipun dia putra panjenengan tentu perlu dipatuhi ya, dalam tanda kutip ya, bahwa imbauannya bagus. Lah saya juga menghimbau yang sama. Bapak tidak usahlah cawe-cawe untuk mencalonkan atau memenangkan calon presiden yang Bapak dukung, nggak perlu. Udah cukup selesai sampai di sini, istirahat menjadi bapak bangsa, menjadi negarawan. Anda akan dicatat sebagai presiden yang baik. Nah,
Sekarang yang terjadi, meskipun Pak Jokowi membantah, tidak cawe-cawe lagi dengan copras-capres, tapi kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan lain. Bapak masih mengurusi mereka, mencalonkan Ganjar Pranowo, Prabowo, lalu menyingkirkan Anies Baswedan. Cobalah Bapak baca artikel yang sekarang tersebar di dunia maya, di medsos-medsos, di website-website, di portal berita, termasuk portal berita voiceofindonesia.co.id. Itu Denny Indrayana itu mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dia menyarankan Bapak tidak usahlah cawe-cawe di soal copras-capres, karena dalam tulisan ini dan juga yang saya lihat kenyataannya, Bapak sangat mendukung Ganjar Pranowo. Bapak juga mencadangkan, dalam tulisan Denny disebutkan mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo, dan menyingkirkan, menolak Anies Baswedan. Jadi judulnya, bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Lalu di sini dalam tulisan Denny Indrayana ini sangat gamblang disebutkan mengapa Pak Jokowi melakukan itu. Ada dua hal. Yang pertama, Bapak khawatir kalau Pak Anies tidak melanjutkan program-program yang sudah terlanjur panjenengan canangkan. Misalnya program kereta api cepat Jakarta-Bandung yang kenyataannya tidak sampai Bandung tapi Jakarta Padalarang. Padalarang Bandung masih memakai angkutan lain. Padahal itu kereta dengan tiket yang mahal yang tentunya tidak seluruh rakyat Anda bisa menggunakannya. Dan kebetulan belakangan dana yang dibutuhkan membengkak, yang awalnya dengan janji tidak menggunakan APBN, ternyata sekarang menggunakan APBN. Yang kedua, panjenengan khawatir Pak Anies Baswedan tidak melanjutkan proyek ibu kota negara. Padahal panjenengan sudah sangat kuat, sangat pede untuk mengatakan bahwa ibu kota negara akan jadi. Nah, alasan yang kedua mengapa Anda mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies adalah supaya setelah selesai menjadi presiden, Anda tidak lagi terhadang oleh kasus-kasus hukum, baik Pak Jokowi, hukum yang menjerat Pak Jokowi maupun hukum yang menjerat putra dan mantu panjenengan. Putra panjenengan Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, juga mantu panjenengan Bobi Nasution. Nah, Pak Jokowi jangan khawatir. Kalau panjenengan benar dalam menjalankan sebagai presiden, tidak akan ada apa-apa. Lihatlah Pak SBY, dia dengan tenangnya sekarang jadi bapak bangsa. Tapi panjenengan itu mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Negara. Lalu ketika Ganjar Pranowo dipilih oleh Bu Mega menjadi pengganti dalam kutip panjenengan, jadi petugas partai untuk ditugaskan menjadi Presiden Republik Indonesia, Anda begitu sibuk mengantar dia dari Jakarta ke Solo, naik pesawat kepresidenan dan sebagainya. Ini kelihatan sekali bahwa Anda cawe-cawe dalam proses pencalonan Ganjar dan Prabowo. Pak Jokowi, saya mengingatkan, sudahlah, kalau memang ini waktunya sudah cukup, panjenengan sudah saatnya lengser sajalah dengan Satria. Nanti kita ketemu di Solo sebagai seorang sahabat, kita diskusi. Baru saat jenengan sudah tidak menjadi presiden, saya baru berani ketemu dan diskusi apa saja. Yuk kita kupas apa saja yang sudah Anda lakukan selama menjadi presiden dan apa saja yang sudah saya lakukan sebagai rakyat Anda.
Terima kasih Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda mendengar imbauan saya sebagai rakyat Anda, sebagai sahabat Anda, sebagai saudara Anda. Nah, saya juga kenal dengan adik ipar Anda, Arif Budi Sulistyo. Dia adalah teman ngaji saya di Al-Hijrah. Meskipun sekarang sudah jarang di Al-Hijrah karena nggak tahu kenapa. Tapi waktu itu saya dengar beliau terjerat kasus pajak ya. Tapi kita lihat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.